Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun menoleh dengan serentak ke arah yang ditunjuk oleh Paki. Benar saja, seekor harimau tengah berjalan di tengah hujan panas keluar dari dalam semak. Jangan lari, tetap diam dan tenang. Karena melarikan diri dari harimau malah membuka kesempatan baginya untuk melakukan penyerangan. Dia bakalan berpikir kalau kita adalah mangsanya. Lagi pula, kita tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya, tegas Bang Leo. Serius, kita tidak boleh berlari? Tanya Paki. Iya, jawab Bang Leo. Sumpah, ujar Paki menegaskan kembali ucapan Bang Leo. Iya, jawab Bang Leo lagi. Bang Leo adalah mahasiswa Mapalah. Tentu dia sudah dibekali pengetahuan tentang menghadapi hewan buas, sambungku. Aku berusaha meyakinkan Paki agar jangan panik. Kami mencoba tetap tenang, walau sebenarnya nyali sudah ciut tak kalah melihat wajah beringas sang raja hutan Sumatera ini. Kita kan berempat. Kenapa tidak kita lawan saja? Usul Usman. Melawan akan membuat kita mati konyol. Tidak ada yang besar di mata harimau. Kita semua tidak ubahnya seekor keledai di matanya, tegas Bang Leo. Lantas apa yang akan kita perbuat? Tanya Usman. Jika kita tidak membuat pergerakan dan suara-suara bising, dia akan pergi dengan sendirinya, ujar Bang Leo. Kalau cara itu tidak berhasil? Tanya Usman. Suara berisik saat menginjak ranting pohon sudah bisa mengundang perhatiannya. Jadi sebaiknya diamlah. Jangan banyak bertanya, tegas Bang Leo. Kami berusaha tetap diam, bahkan tidak ubahnya seperti patung. Sedangkan harimau itu masih terus menatap ke arah kami berempat. Mungkin dia menunggu reaksi kami. Sampai kapan kita akan mematung seperti ini? Aku rasanya mau pipis, ujar Usman. Terlihat kedua kakinya gemetaran akibat menahan rasa takut yang menyergap. Tidak ada di antara kami yang menjawab pertanyaannya. Bahkan kami pun tetap terdiam selayaknya patung. Hanya Bang Leo saja yang bergerak mengeluarkan kantong plastik di dalam sakunya. Itu pun secara perlahan dan sangat hati-hati. Bang Leo lalu meniup kantong plastik itu hingga membuatnya menggelembung seperti balon. Entah apa yang ingin dia lakukan. Aku tidak berani bertanya. Bahkan kami berempat hanya terdiam saja melihatnya. Walau sebenarnya hati dipenuhi oleh pertanyaan. Pandangan tetap mengarah ke tubuh harimau itu. Jangan tatap matanya. Mereka akan membuat nyali kita ciut. Busungkan dada supaya kita terlihat lebih besar. Tangan mengadah ke depan setinggi dada. Kita mundur perlahan, jangan sekali-sekali membelakanginya, karena itu akan membuat dia beranggapan kita adalah mangsanya, ujar Bang Leo dengan suara berbisik. Kami mengikuti arahannya, mundur perlahan dengan pandangan tak berpaling menatap harimau itu. Aku tidak bisa berjalan, kakiku terasa lumpuh, ujar Paki. Lepas sarung tanganmu, tempelkan telapak tangan ke tanah. Rebahkan tubuh perlahan. Jadikan lutut kiri sebagai tumpuhan penopang badan, ujar Bang Leo kepada Paki. Paki mengikuti arahan dari Bang Leo. Kedua kakiku juga gemetaran, tapi tidak seperti Paki. Aku masih bisa bila harus berjalan. Setelah sekitar 2 menit, akhirnya Paki bisa mengerahkan kakinya. Hal semacam ini sering terjadi saat rasa takut yang begitu besar datang melanda kita.
Setelah Paki bangkit dan bisa berjalan, kami perlahan berjalan mundur. Tapi bukannya pergi, harimau itu malah merebahkan tubuhnya ke tanah. Saat dirasa telah cukup menjauh, tiba-tiba ada suara letupan. Bang Leo memecahkan kantong plastik yang telah dia tiup seperti balon tadi. Hal itu berhasil mengagetkan harimau tersebut. Dia lalu bangkit dan pergi. Beruntung pendakian kami kali ini bersama sosok seperti Bang Leo yang sudah memiliki pengetahuan tentang cara bertahan hidup di hutan belantara. Sehingga dengan pengetahuannya sebagai mahasiswa Mapala bisa membebaskan kami dari perihal mencekam ini. Alhamdulillah, pungkas Usman. Tadi aku hampir pipis, beruntung bisa ditahan, sambungnya. Kenapa harimau itu muncul, sedangkan kita tidak mengganggunya? Tanyaku kepada Bang Leo. Terkadang secara tidak sengaja kita menantang tanda kekuasaan harimau. Dengan kata lain, jangan kencing di wilayah kekuasaan harimau. Buang air kecil yang tidak disengaja bisa dianggap sebagai tindakan penyerangan oleh harimau. Kita bisa dianggap sebagai ancaman apabila buang air kecil di wilayah kekuasaannya, jelas Bang Leo. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau area itu adalah kekuasaannya? Tanyaku. Theo Webb, sutradara episode harimau pada serial BBC bertajuk Dinasti. Webb mengisahkan pengalaman menakjubkan pembuatan film itu adalah episode kelima, Postcard BBCR. Di sana dia memaparkan biasanya daerah kekuasaan harimau sudah diberi tanda terlebih dahulu, seperti cakaran pada batang kayu yang memiliki dua sisi yang berbeda. Biasanya di kiri dan kanan batang itu terdapat bekas cakaran. Itu berarti wilayah mereka. Jangan coba-coba memasuki kawasan itu jika tidak ingin menjadi mangsanya, pungkas Bang Leo. Oh, jawabku sembari mengangguk-anggukkan kepala sebagai isyarat memahami. Itulah gunanya akal, cetus Paki. Emangnya apa guna akal? Tanya Usman. Untuk mengakali, jawabnya. Sepertinya Paki sudah bisa memendamaikan hatinya. Hahaha, semoga tidak mengakali teman, pungkas Bang Leo. Jam sudah hampir jam 2 siang. Kita harus segera melanjutkan pendakian, ucapku. Waduh, kita kembali lagi ke shelter 1 dong, tanya Paki. Iya, jawabku singkat. Memang semua tas carry yang dibawa kami tinggalkan di pos 1. Makanya mau tidak mau kami harus kembali lagi ke sana untuk mengambilnya, agar segera melanjutkan pendakian dan meninggalkan lokasi mencekam ini. Beruntung saat kembali lagi ke shelter 1, harimau itu sudah tidak ada lagi. Hari yang sudah siang, berhubung hujan panas tidak lagi mengguyur, kami akhirnya segera melanjutkan pendakian kembali. Kali ini peristirahatan kami di shelter 1 terganggu. Semoga kelak di perjalanan selanjutnya bisa beristirahat dengan tenang. Pendakian kami dimulai oleh Bang Leo sebagai navigator, diikuti Usman dan Faki, sedangkan aku sendiri mengekor paling belakang. Akibat hujan panas yang lumayan deras tadi membuat trek pendakian menjadi sangat licin. Kami harus berhati-hati bila tidak ingin terpeleset dan jatuh. Degup jantung yang masih berdebar akibat harimau tadi menemani perjalanan kami. Sedangkan jalur dari shelter 1 menuju 2 medannya bertambah sulit. Jelas ini akan membuat stamina kami cepat terkuras. Jalur yang tadinya lebih dominan tanah dan sedikit akar, sekarang berubah lebih dominan akar dan sedikit tanah. Sesekali juga kami harus melintasi jalan sempit seperti irigasi, yang memiliki kedalaman sebatas lutut orang dewasa. Lorong sempit ini diakibatkan oleh aliran air hujan yang datangnya dari atas gunung, mengikis tanah secara alami hingga mengeruk napal-napal. Setelah melewati jalur akar pepohonan yang memiliki sedikit tanah, lalu melewati lorong sempit seperti parit,
Akhirnya kami meninggalkan hutan lebat dan mulai memasuki vegetasi pepohonan kerdil. Kami hanya berhenti sebentar di perjalanan hanya untuk membasahi tenggorokan yang kering. Kemampuan kaki sudah mulai tak terkendali. Di beberapa titik membuatku teringat tentang kedua sahabatku, Tony dan Tina. Bagaimana kabar Tina? Aku tidak tahu. Semoga setelah menyelesaikan tugas ini, aku bisa bertemu dengannya. Kuharap dia baik-baik saja. Kita sudah sampai di dinding lemari, ujar Bang Leo di atas sana. Alhamdulillah, semoga kita bisa sampai di Sebana tidak terkemalaman, ujarku penuh syukur. Ketika hampir 2 jam pendakian, akhirnya kami tiba di dinding lemari, jam 3 sore. Estimasi dari sini menuju shelter 2, sekitar 1,5 jam. Ya ampun, ternyata ini dinding lemari. Tebing bebatuan. Ini namanya panjat tebing, bukan panjat gunung, ujar Usman. Au, pakambanau, babegau nak manjatnya, pungkas Paki. Tanpa disadari dia menggunakan bahasa daerah Muara Enim. Jadilah kabebatu, ejek Bang Leo dengan bahasa Muara Enim. Dak usah nyali balak lah, kaget kau mati. Paki balas mengejek dengan bahasa kota Lubuk Linggau. Dari mana saja asalmu jika kita bertemu di luar pulau? Kita orang mana? Ujarku dengan suara sedikit tinggi. Wong gitu gah loh, teriak kami berbarengan. Setelah sedikit bercanda untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu terhanyut dalam kelelahan, kami mengistirahatkan tubuh sambil memakan cemilan. Setelah itu, Bang Leo dan Usman pergi ke arah sumber mata air untuk mengisi botol air minum yang telah kosong. Sedangkan aku berbincang-bincang ringan dengan Paki. Dia juga bercerita, rupanya ini adalah pendakian pertamanya. Kenapa kamu memilih naik ke puncak Dempo untuk pendakian perdanamu? Tanyaku. Selain lokasinya dekat, aku juga penasaran dengan cerita kawan-kawan pendaki yang pernah ke puncak Merapi Dempo, ujarnya. Penasaran akan hal apa? Tanyaku. Katanya, jika puncak Merapi Dempo diselimuti oleh kabut, dengan mengumandangkan azan, kabutnya akan menghilang perlahan. Dan katanya lagi, di kawah Merapi Dempo terdapat mayat yang mengapung, pungkasnya. Oh, ujarku. Iya, aku dan Usman ingin mencari kebenaran tentang mitos tersebut, katanya lagi. Naluriku merasa tertantang mendengar penuturannya. Jika benar demikian adanya, rasanya aku ingin ikut dalam misi Paki dan Usman. Mencari kebenaran tentang jasad terapung di kawah Merapi Gunung Dempo. Tapi perizinan pendaki kami hanya 2 hari saja, terhitung dari hari ini. Persediaan air sudah penuh semua, sebaiknya kita segera melanjutkan pendakian, ujar Bang Leo yang tiba-tiba datang dari mengambil air. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Diku, bye-bye.